Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahannya. Akibat capreskan Anies, bisnis Paloh terancam terkikis. Ditulis oleh Topastu Uwalu dari siword.com. Yang saya juga selanjutnya buat teman-teman Nasdem, kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan dua partai oposisi. Ini agak membingungkan buat saya. Sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 12. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak, baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Sejak pencapresan tersebut bersama Partai Demokrat dan PKS yang membentuk koalisi perubahan, sudah banyak diduga orang merupakan suatu tindakan blunder oleh Paloh yang pada saat itu masih sangat akrab dengan Presiden Jokowi. Entah apa yang menghinggapi pikiran Paloh hingga sampai begitu berani mencapreskan Anies. Sempat terdengar isu bahwa Jokowi akan segera melakukan reshuffle dan dipastikan 3 orang menteri yang berasal dari Nasdem akan menerima upah berupa dicopot dari jabatan yang banyak diidamkan oleh politisi negeri kita ini. Hal yang tidak terjadi sampai detik ini. Tidak memecat dari kabinet oleh Jokowi dikira Paloh tidak apa-apa, alias semua baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, lama tak bertemu Jokowi akhirnya membuat Paloh resah dan gelisah. Dan makin tersadar manakala tidak diundang pada pertemuan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah ke Istana awal Mei lalu. Artinya Nasdem sudah tidak dianggap. Selain itu dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, kontrak PT Pangansari Utama, perusahaan Paloh sebagai penyedia makanan bagi pekerja Freeport terancam diakhiri. Dua kolega Surya yang mengetahui performa bisnis Media Group bercerita, Pangansari terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas di Papua itu menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber ini, Pangansari telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Pangansari awalnya dimiliki Bob Hasan, pengusaha sekaligus orang dekat Presiden kedua Soeharto. Surya mengambil alih perusahaan ini setelah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada 2012, nilai pengadaan makanan untuk puluhan ribu pekerja berkisar $500 juta per tahun. Kolega Surya bercerita, keuntungan dari bisnis tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Masih ada lagi. Proses pencairan pinjamannya ke bank pemerintah juga ikut-ikutan terkendala. Bukan hanya usaha catering, bisnis properti Surya juga belakangan seret. PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun gedung kembar Indonesia 1. Pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat ini dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia 1 dari perusahaan asal negeri tirai bambu, Cina, Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya adalah mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu, atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID-19. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu. Nampaknya kesialan demi kesialan akan menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Bagaimana kalau menurut Anda? Insya Allah, saya juga perlu mengungkapkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan
insya Allah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rashid Baswedan. Modernis ditampol kenyataan. Niat mau tunjukkan kelakuan istana, kubu Anies malah tunjukkan koalisi perubahan lemah dan cengeng. Karma dibayar instan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi ndak jadinya itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari unggahan seorang warganet yang menunjukkan pernyataannya, pendiri lembaga peneliti CSIS Yusuf Wanandi, mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Di acara milik jurnalis senior Rosi Ankat di kanal YouTube Kompas TV, Yusuf Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti 2 kandidat calon presiden. Mulanya Rosi mempertanyakan kemungkinan penambahan poros baru selain poros yang sudah terbentuk, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan tersebut, Yusuf Wanandi justru mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon. Sebelumnya, beberapa pendukung Anies mengklaim bahwa pemerintah telah sengaja menjegal Anies dari poros pencapresan. Menanggapi hal itu, Yusuf Muhammad justru menilai potongan video yang ramai disorot kubu pendukung Anies justru menunjukkan koalisi pengusung Anies itu lemah dan cengeng. Menurut Yusuf, hal itu juga sekaligus membantah klaim juru bicara Partai Keadilan Sejahtera bahwa koalisi perubahan itu solid itu tidak benar. Pendukung Ganjar Pranowo ini kemudian menyebutkan beberapa faktornya, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan yang tidak solid dan faktor elektabilitas Anies yang tak kunjung naik. Lagian, jika memang ada strategi permainan yang dilakukan oleh Jokowi, itu bukan penjegalan, tapi untuk menyelamatkan bangsa ini dari kemunduran. Kemungkinan 2 strategi yang akan dimainkan oleh Presiden Joko Widodo demi memastikan calon pemimpin yang nanti menggantikan beliau dapat meneruskan legasi yang sudah 10 tahun ditorehkan ketika nanti Jokowi selesai menjabat sebagai RI 1 pada 2024 nanti. Menurut lansiran pemberitaan laman CNN Indonesia, strategi pertama sekaligus target utama adalah memastikan Pilpres 2024 akan diikuti hanya oleh 2 pasang, tapi minus Anies Baswedan. Alasannya tak susah ditebak. Karena Jokowi paham bahwa orang yang berseberangan dengan dirinya tak mungkin melanjutkan warisan dan program kerja Jokowi setelah selesai menjabat. Sementara itu, strategi kedua adalah memecah suara dengan tujuan menggerus potensi suara yang akan mengarah ke Anies Baswedan. Kalau Ex-Mendikbud gagal itu sampai beneran menjadi salah satu kontestan Capres 2024. Ini menarik, kalau sampai Jokowi beneran mau memainkan salah satu strategi tadi, dengan mempertimbangkan situasi politik ke depan akan seperti apa. Strategi yang akan lebih siap dijalankan kalau Prabowo ngebet dan mengumumkan pencapresan dirinya dalam waktu dekat. Karena koalisi pro Jokowi dan pro PDIP akan bisa segera menentukan langkah dan mulai bergerak dengan segenap kekuatan kader partai hingga ke masyarakat awam. Jadi, bagaimana soal langkah taktis dan strategis yang akan Jokowi jalankan demi melakukan soft landing pergantian kepemimpinan supaya setidaknya 5 tahun berikutnya apa yang Jokowi bangun dengan susah payah tidak menguap atau hancur begitu saja karena sosok yang tidak menyukai Jokowi? Demi biaya Pilpres yang lebih hemat, saya lebih memilih hanya ada 2 capres pada Pilpres 2024 nanti, supaya siapapun yang mendapatkan suara lebih banyak akan menjadi penerus Jokowi Ma'ruf Amin. Lagian, dalam beberapa survei, posisi Anies Baswedan malah tak bergerak dari posisi 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Kalau menurut saya, Anies Baswedan sih biarkan saja. Malah bagus kalau dia sampai batal nyapres. Biar negeri ini lebih kondusif, aman, dan tenang, serta bangsa ini tidak perlu mundur lagi. Bagaimana kalau menurut Anda?